Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menguraikan sedikit tentang fikih sosial. Sebelum masuk kepada fikih sosial, kita harus tahu pengertian fikih. Fikih secara bahasa yaitu al-fahmu, paham. Ya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu fikih, ya syaratnya harus paham. Karena fikih itu kadangkala permasalahannya melebar, kan gitu, kemana-mana. Kalau tidak paham, ya susah juga. Ya. Satu kaidah bisa dipakai oleh berbagai macam masalah. Kadangkala seperti itu. Satu ilmu bisa dipakai dalam berbagai masalah. Karena fikih itu syaratnya harus paham, al-fahmu, paham. Ya, bukan berarti kita harus hafal ya. Ya dalam konteks fikih ya kita harus paham. Seperti halnya kita tahu mana yang rukun sholat, ya kita paham ini rukun sholat, ini bukan, ini sunnah, ini makruh dan lain sebagainya. Nah, kita harus paham mana, bisa membedakan lah seperti itu, bisa membedakan antara rukun, kemudian sunnah, makruh dan lain sebagainya. Ya, kemudian paham itu ya satu kaidah bisa dipakai untuk berbagai macam permasalahan. Kemudian fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati tadi apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati yang berupa pengamalan. Al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, dalilnya terperinci. Ya, terperinci. Ya, seperti rukun sholat ada berapa, terperinci apa saja. Sunnah sholat apa saja. Ya, ada yang sunnah abad apa saja, ada sunnah hayat apa saja, itu terperinci. Tidak dalil-dalil yang tafsili, tidak dalil-dalil yang ijmali. Kalau ijmali kan global, seperti halnya usul fikih itu global. Ya, satu kaidah usul fikih bisa dipakai untuk oleh berbagai macam masalah. Tapi kalau masalah fikih itu ya sudah tafsili, sudah enak tinggal pakai kan gitu. Seperti rukun sholat ada berapa? Ada segini. Ya, gitu. Seperti yang membatalkan wudhu ada berapa? Ya, fardu wudhu ada berapa? Itu enak tinggal pakai. Cuman bukan hanya tinggal pakai, kita juga harus paham betul tentang fikih itu sendiri. Nah, jadi fikih secara istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsilah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang berupa pengamalan. Nah, seperti halnya apa? Mulai daripada toharoh, kemudian naik lagi masuk kepada sholat, masuk lagi kepada puasa, masuk lagi kepada zakat, masuk lagi kepada haji dan lain sebagainya. Itu fikih. Ya. Fikih. Kemudian itu jadi fikih secara bahasa, fikih secara istilah. Kita masuk kepada fikih sosial. Ya. Fikih sosial. Nah, jadi fikih seperti tadi ini ditambahi sosial. Ya. Dalam hal ini ruang lingkup daripada fikih sosial ini lebih kepada pengamalan langsung, ya, ataupun lebih kepada permasalahan-masalahan yang ada di sosial di masyarakat. Ya. Seperti yang ijtihadnya santri seperti apa, kemudian
Isra Mi'raj ya, di sini juga dibahas ya. Nah, untuk lebih memahami fikih sosial, coba buka kitab buku karangan Kiai Haji Sahal Mahfudz ya. Sahal ya. Itu di sini juga ya membahas tentang apa itu nuansa sosial. Nuansa sosialnya itu apa, seperti fikih yang kontekstual ya. Ada yang fikih tekstual saja, ada fikih kontekstual ya. Karena fikih itu ya lumayan ya, harus punya pemikiran yang cerdas kalau kita pengen mempelajari, paham betul tentang fikih. Kemudian di sini juga nanti kita akan dibahas tentang dakwah. Ya, dakwah juga tentang pemberdayaan rakyat, ya, pemberdayaan masyarakat. Di sini juga akan dibahas. Nah, kita nyambung dengan materi dakwah yang akan kita sampaikan juga di mata kuliah yang lain. Kemudian yang ketiga, dalam buku Mbah Sahal, dibahas tentang aktualisasi aswaja dan khitoh NU 1926. Nah, di sini fikih sosial masuknya ke ada ke NU-NU-an. Kenapa ke NU-NU-an? Karena fikih itu identik dengan pesantren. Fikih ini identik dengan kitab kuning, identik dengan pesantren. Otomatis yang identik dengan pesantren ya tidak lain dan tidak bukannya adalah NU. Nah, dalam kitab Yaisal juga diterangkan tentang aktualisasi aswaja dan khitoh NU 1926. Kemudian bagian keempat, dalam bukunya beliau menerangkan tentang pesantren. Pesantren seperti apa juga dilihat dari pendidikan dan masyarakat ya. Itu. Jadi ada 4 poin terbesar di dalam penjelasan tentang fikih sosial. Seperti tadi, bahwasanya nuansa fikih, bahwasanya kita harus memahami fikih secara kontekstual ya. Kemudian ada menggali hukum ya. Karena hukum itu berasal daripada dalil-dalil Al-Qur'an. Cuman tidak kita, untuk kita yang awam ya tidak bisa langsung mengambil daripada Al-Qur'an. Jadi ada hierarkinya, ada alurnya kemana saja. Ini dalil asal seperti ini, kemudian dikebawahkan seperti apa dan hasilnya seperti apa. Nah, seperti halnya fardu wudu ya. Fardu wudu di Al-Qur'an itu cuman ada 4. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, itu ada 4. Cuman kok kenapa di dalam fikih ini bisa menjadi 6? Ini digabungkan karena ada beberapa hadis Nabi yang menerangkan tentang niat, seperti halnya niat, innamal a'malu binniyat. Mazhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya penjelasan itu ataupun hadis itu menjelaskan tentang innama yasihul a'mal binniyat. Kita tidak bisa sholat tanpa niat, tidak sah sholat tanpa niat, kemudian tidak sah wudhu tanpa niat, tidak sah puasa tanpa niat, tidak sah haji tanpa niat. Maka menurut mazhab Syafi'i bahwasanya niat itu adalah salah satu daripada fardu wudhu kan gitu. Innama yasihul a'malu binniyat. Seperti fardu wudhu lah, fardu rukun sholat dan lain sebagainya, itu diwajibkan. Nah, kemudian banyak juga tentang ijtihad ya. Bahwasanya kita harus ijtihad. Tapi ijtihad kita bagi orang yang awam ya, kita mengikuti ulama kita mengikuti kiai kita. Jangan sampai kita orang yang awam tidak mengikuti kiai kita langsung
maksa pengen ke Al-Quran, yang terjadi adalah sesat, ataupun yang terjadi adalah yang ngawur kan gitu, mencari ijtihad sendiri. Tapi bagi orang yang awam, sekali lagi, ayo kita ikuti kiai kita, ikuti ulama kita, karena mereka juga mempunyai dalil-dalil yang tepat, ya kan gitu. Yang jelas ya ikuti kiai yang benar-benar memahami tentang keagamaan dan sebagainya. Nah, itu nuansa fikih sosial. Kemudian yang kedua tentang dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Kemudian dakwah juga seninya seperti apa. Ya. Seni dakwah itu ada yang kadangkala serius, ada yang kadangkala ada yang pakai seni juga. Ya, ada seni itu, ini itu, gancing dan lain sebagainya, banyak lah metode. Kemudian dakwah itu untuk mengajak, dakwah itu kan mengajak kaum duafa seperti apa, mengajak anak yatim seperti apa, mengajak para pengusaha seperti apa, bagaimana cara mengajak orang lain, banyak orang banyak, masyarakat dan sebagainya, itu bagaimana. Ini diterangkan dalam kajian fikih sosial. Kemudian ada juga pajak, tentang pajak juga kita bahas di sini ya. Sistem perekonomian ya, juga dibahas, tentang zakat juga dibahas ya. Tentang moral dan etika dan lain sebagainya itu dibahas. Kemudian yang ketiga tentang aktualisasi aswaja dan khithah NU 26. Aktualisasi nilai-nilai aswaja. Apa itu aswaja? Ahlus sunnah wal jamaah ya. Jadi akhir zaman itu terbagi menjadi 72 atau 73 golongan. Yang selamat cuma satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga kita kadangkala bingung, yang mana sih yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan. Kadangkala seperti di Indonesia kan banyak aliran-aliran ataupun ormas-ormas yang semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam kenyataannya berbeda jauh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana aktualisasi khithah NU yang 1926, apakah sama peraturan NU zaman dulu dengan khithah dengan NU sekarang kan gitu. Ini dibahas di sini. Kemudian yang lainnya yaitu seperti tadi ya, bahwasanya menjelaskan tentang aktualisasi aswaja dan NU. Ini nyambung nggak antara aswaja dengan NU kan gitu. Oke, dibahas dalam kitab ini. Kemudian dibahas juga di sini dari Islam dan politik juga. Kemudian banyaklah ada Islam dengan demokrasi dan lain sebagainya. Kemudian bagian terakhir akan membahas tentang pesantren. Pendidikan sosial keagamaan, kitab kuning di pesantren seperti apa, madrasah dari masa ke masa seperti apa, ada madrasah atau tingkatan-tingkatan madrasah seperti apa saja. Kemudian yang berhubungan dengan pesantren, pendidikan dan masyarakat. Ya, mungkin itu saja gambaran daripada fikih sosial yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.